Sangat meriah sekali dalam perayaan ulang tahun yang ke-33 gereja kita tercinta, keluarga Allah. Buat saya ini adalah perayaan 33 tahun menikmati kasih Tuhan yang begitu manis, kasih Tuhan yang begitu indah, kasih Tuhan yang selalu baru setiap pagi, kasih Tuhan yang tidak pernah pudar dalam hidup kita. Bahkan sekalipun kita tidak setia, siapa yang bisa ngomong 33 tahun kita selalu setia? Kadang-kadang kita enggak setia. Tapi 33 tahun ini Allah tetap setia. Anda setia, Anda enggak setia, Yesus tetap setia sama saudara. Dia tetap mengasihi kita. Gereja kita penuh kekurangan, penuh kelemahan, penuh keterbatasan, penuh kesalahan. Tapi semuanya itu tidak menghentikan Allah tetap sayang sama kita, Allah tetap cinta sama kita. Seperti Bapa sayang anaknya. Kalau Bapa dunia sayangnya sama anak luar biasa, tapi namanya manusia tetap terbatas. Tapi Bapa surgawi kasihnya sempurna. Makanya 2 hari dari kemarin sampai hari ini saya dengar lagu visi yang tadi kita nyanyikan itu. Lapangkan tempat kemahmu, bentangkan tenda kediamanmu. Ya saya benar-benar merasakan ini lagu rema. Ini Tuhan urapi. Dan saya berdoa Anda bisa tangkap rema di dalam lagu ini. Karena ini juga adalah ayat rema dari UC 2022, Unlimited Conference 2022, ulang tahun gereja kita ini. Lapangkan tempat kemahmu. Saya sedang melihat dalam alam roh, setiap orang di tempat ini, ya termasuk saudara, kapasitasmu sedang dilapangkan oleh Tuhan. Sedang diperbesar oleh Tuhan. Ya termasuk buat saudara yang sedang merasa sempit sekali. Anda yang sedang merasa kecil sekali, terbatas sekali, lemah sekali, enggak berdaya sekali. Hanya untuk survive saja, untuk bertahan saja saudara sudah ngos-ngosan, rasanya kayak enggak mampu, kayak kita ini kayak secuil yang enggak ada artinya di dunia ini. Tapi malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, engkau diperluas, engkau diperlebar, engkau dilipat gandakan oleh Tuhan. Amin. Dan ada satu ayat rema yang melengkapi dengan apa yang saya sampaikan sama saudara kemarin. Kemarin saya bicara Mazmur 2 ayat 7 sampai 8. Tapi hari ini saya mau bacakan dari Ulangan 1 ayat 10 sampai ayat 11. Ini kita baca sekitar 2 minggu yang lalu dalam khotbah minggu gereja. Tapi kok tadi waktu saya persiapan saya rasanya dimunculkan ayat ini waktu siang tadi. Dan saya yakin akan ada orang-orang di tempat ini ketika ayat ini dibaca, ayat ini Tuhan akan jadikan di dalam kehidupan saudara. Anda siap? Baca ayatnya bukan cuma baca. Baca ayatnya seperti orang yang sedang menubuatkan. Sehingga hal ini terjadi atas hidup kita. Sehingga hal ini terjadi atas keluarga kita. Sehingga hal ini terjadi atas gereja kita. Are you ready? Saudara siap? Ulangan 1 ayat 10 sampai 11. Tuhan Allahmu telah membuat kamu banyak. Dan sesungguhnya sekarang kamu sudah seperti bintang-bintang di langit banyaknya. Tahukah saudara bahwa ini Tuhan bicara sama keturunan Abraham yang katanya punya anak satu saja nggak bisa. Menanti sampai hari tuanya sekian lama tetap tidak juga punya anak. Siapa di sini yang sudah menanti janji Tuhan sekian tahun tapi nggak ngelihat apa-apa?
Hidupmu tetap kering, hidupmu tetap kosong, rasanya hopeless, kayaknya nggak ada harapan. Tapi tahukah saudara, ketika ayat ini dibaca, Tuhan itu sudah membuat keturunannya orang ini, keturunannya Abraham yang katanya nggak bisa punya anak ini, dicatat di ayat 10 tadi. Tuhan sudah membuat kamu banyak. Dan sesungguhnya sekarang kamu sudah seperti bintang-bintang di langit banyaknya. Saya mau nubuatkan, ada orang-orang di tempat ini yang bayar utang saja nggak bisa. Tapi Tuhan akan membuat saudara bukan hanya lunas hutangmu, tapi engkau dipakai untuk melunasi hutang orang-orang lain. Jadi berkat bagi banyak orang di sekeliling saudara. Akan ada orang-orang di tempat ini untuk makan saja Anda sekarang bergumul. Hanya untuk makan, ngasih makan keluarga aja bingung besok makan apa. Tapi akan tiba waktunya ketika engkau tidak menyerah dan engkau berkata, aku percaya firman-Mu, aku melangkah dengan imanku, aku tetap pegang perjanjian-Mu. Akan tiba waktunya bukan hanya engkau makan dengan gandum yang terbaik sampai kenyang, madu dari gunung batu, itu kata firman Tuhan, tapi melalui hidupmu engkau akan dipakai memberi makan ribuan orang. Akan terjadi dalam hidup saudara, terjadi. Anda yang butuh mujizat, bukan hanya engkau akan mengalami mujizat, saya nubuatkan engkau jadi mujizat bagi sebanyak mungkin orang di sekeliling saudara. Tepuk tangannya buat Yesus yang paling meriah. Itu yang Tuhan kerjakan buat keturunan Abraham. Tuhan sudah membuat keluarga yang orang yang tadinya satu anak saja nggak bisa, sekarang jadi banyak seperti bintang-bintang. Itu sudah nggak masuk akal. Dan saya ngerasa itu juga yang Tuhan kerjakan untuk gereja kita, keluarga Allah. Dimulai dari rumah, 7 orang. Dipimpin oleh Bapak Rohani kita, Pak Obaja. Anda jangan lihat Pak Obaja sekarang. Tapi pada waktu itu, yang rasanya kayaknya terbatas, rasanya kayaknya nggak kayak karismatik, bonafit kayak gimana, kayak biasa-biasa. Tapi dari pribadi yang penuh keterbatasan. Coba sudah lihat, di usia yang ke-33 tahun ini, Tuhan sudah membuat gereja kita seperti bintang-bintang di langit. Hari ini kita berkumpul bukan hanya dari satu keluarga, tapi ribuan keluarga dari berbagai kota di Indonesia. Semuanya kasih Tuhan yang ajaib semata-mata. Orang boleh suka sama kita, Tuhan tetap suka sama kita. Orang boleh gak suka sama kita, Tuhan tetap suka sama kita. Seperti itu cara Tuhan mencintai kita. Dan malam hari ini, saya mau nubuatkan satu hal yang Tuhan akan kerjakan di tengah-tengah kita. Ayat 11. Ini yang Tuhan mau kerjakan padahal sudah Tuhan buat jadi seperti bintang-bintang. Ayat 11. Tuhan Allah nenek moyangmu kiranya menambahi kamu. Bolehkah engkau angkat dua tanganmu, keluarga Allah? Bolehkah engkau angkat kedua tanganmu, keluarga Allah? Tuhan Allahmu, Allah nenek moyangmu, kiranya menambahi kamu 1000 kali lagi dari jumlahmu sekarang, dan memberkati kamu seperti yang dijanjikannya kepadamu. Katakan, aku terima dalam nama Tuhan Yesus. Katakan, kami terima dalam nama Tuhan Yesus. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. 1000 kali lagi. 1000 kali lagi. 1000 kali lagi. Tuhan membuat saudara 1000 kali lagi. Tuhan membuat masa depanmu 1000 kali lagi dari jumlahmu sekarang.
Bukan 1000 kali lagi dari awal dulu. Abraham gak punya anak, cuma Abraham sama Sarah 2 orang. Bukan 1000 kali 2 orang. Tapi 1000 kali dari jumlahmu sekarang yang kita baca tadi sudah seperti bintang-bintang. 2 minggu lalu kalau gak salah saya baca ayat ini. Tapi malam ini Tuhan mau meteraikan. Malam ini Tuhan mau meteraikan. Malam ini dalam perayaan ulang tahun ke-33 gereja kita keluarga Allah, Tuhan mau meteraikan janji 1000 kali lagi dari jumlahmu sekarang ini. Jadi saya nggak tahu karena itu benar-benar nggak masuk akal, tapi saya memilih percaya. Orang boleh nggak percaya nggak apa-apa, kita tetap percaya. Kalau sekarang kita 35.000 jemaat. Saya memilih take it literally. Menelannya mentah-mentah. 1000 kali dari jumlah kita sekarang 35.000 kali 1000 35 juta. Jadi itu dalam nama Yesus, jadi itu. Mari basaroh, oh ratakala pasyar. Oh ratakala pasyar. Angkat 2 tangan saudara, angkat 2 tangan saudara, basaroh. Ora la pasyarataka. Skira la pasyarataka. Ora taka pasyarataka. Skira taka la pasyarataka. Ora la pasyarataka. Ora taka pasyarataka. Skira taka la pasyarataka la pasy. Kami berdoa bersama-sama Tuhan dan kami terima dengan iman janji 1000 kali lagi dari jumlah kami sekarang ini terjadi. Tahukah saudara kenapa kok Tuhan itu malam ini ngomong 1000 kali lagi? Saya juga baru paham juga baru hari ini juga. Karena memang Tuhan itu mau bawa gereja kita ke level bangsa-bangsa. Semua dalam pergerakan itu ada levelnya. Ada level jadi berkat buat orang di samping kita. Benar? Ada level jadi berkat buat keluarga kita. Ada level jadi berkatnya teman-teman pergaulan kita lebih luas. Ada yang dibawa lagi jadi berkatnya bagi wilayah di mana kita tinggal. Ada yang naik kelas lagi jadi berkatnya bagi kota di mana Tuhan menanam kita. Ada yang level jadi berkatnya bagi bangsa kita. Tapi saudara tangkap ini. Gereja kita. Dan juga jemaat keluarga Allah. Yang menangkap rema ini. Tuhan sedang upgrade kepercayaannya di tengah-tengah kita. Tuhan akan bawa gereja ini masuk ke level bangsa-bangsa. Amin. Dan ini nanti akan terjadi bukan karena kepandaian kita, karena jelas kita nggak pandai. Bukan terjadi karena kemampuan kita, karena jelas kita nggak mampu, nggak kuat. Tapi ini terjadi karena pertolongan Tuhan. Sebab Tuhan yang akan membantu kita. Sebab Tuhan yang akan menolong kita. Kalau Anda dibantu sama Tuhan, nggak bisa jadi bisa. Nggak pinter jadi pinter, nggak mampu jadi mampu. Sehebat itu pertolongan Tuhan. Dan sebagai testernya, kayak contohnya untuk membuat kita tuh ngerti seperti apa kalau Tuhan itu mau bawa kita ke satu level. Itu benar-benar kayak Gideon yang tadinya ngerasa kecil, ngerasa paling kecil, paling muda, nggak mampu. Dalam sekejap Tuhan bawa levelnya orang yang minderan ini jadi pahlawan yang membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Midian. Benar? Itu terjadinya kayak begitu saja karena Tuhan yang bekerja. Tolong Anda dengarkan baik-baik. Ini Tuhan mau kerja di tengah-tengah kita. Nanti Anda akan melihat bagaimana Tuhan bawa gereja kita
levelnya naik, level bangsa-bangsa terjadinya begitu saja. Sampai-sampai ketika itu terjadi, nggak ada yang bisa ngeklaim itu karena saya. Itu karena Pastor Nita. Itu karena Pastor Obaja atau siapa manusia. Kita sendiri akan terheran-heran. Melongo-longo, kok bisa ya? Kok bisa ya? Saya nubuatkan akan ada orang-orang di tempat ini yang dari hari ini, tanggal berapa ya? 14 September ini sampai dengan 31 Desember akan keluar satu kata yang sama dari mulut saudara yang enggak henti-hentinya. Kok bisa ya? Kok bisa ya? Anda akan melihat mujizat 1000 kali lagi. Pertolongan Tuhan 1000 kali lagi. Anugerahnya tercurah 1000 kali lagi. Kebaikan demi kebaikannya, damai sejahteranya, sukacitanya 1000 kali lagi. Terima. Kasih tepuk tangannya buat Tuhan kita yang paling meriah. Itu sebabnya di masa pandemi ini Tuhan mengerjakan beberapa hal yang cukup mencolok buat ukuran kita sekarang ini yang membuat kita terheran-heran. Kita benar-benar ngerasa kayak Tuhan itu membuat perbedaan yang luar biasa sekali. Ya, dan saudara juga sudah ngerti, tapi ini momen yang spesial. Bukan cuma kita 33 tahun merayakan ulang tahun gereja, tetapi ini momen ketika keluarga Allah dari berbagai kota kumpul bersama. Jadi satu. Ya. Jadi ini momen kita men-celebrate, merayakan kebaikan Tuhan ini. Satu yang Tuhan kerjakan spesial sekali di gereja kita selama masa pandemi ini adalah pembangunan gedung gereja kita di Jakarta yang nanti akan kita lakukan opening tanggal 20-21 September, yaitu gedung di Pantai Indah Kapuk Pik, Jakarta. Ya, sebelum saya ngomong lebih lanjut lagi, ayo media, kita akan saksikan video yang sudah pernah kita lihat mungkin, tapi malam hari ini karena kita kumpul semuanya, kita mau merayakan dan mengingat kasih Tuhan yang besar dan merayakan kebaikannya yang luar biasa. Saya persilakan media. Ini desain lobby yang sedang akan dikerjakan. Jadi belum jadi, tapi desainnya kayak gini. Kita akan kerjakan terus sampai akhir tahun supaya jadi. Ini untuk Kids Impact. Area-area ini sekarang sudah jadi. Area sekretariat, area Kids Impact hampir jadi. Belum 100% tapi sudah hampir jadi. Terus sekarang ini lantai 7. Ini tempat main hall-nya. Ini sudah jadi. Ini ruang multifungsi. Allah kita ajaib. Allah kita luar biasa. Di saat semua proyek pembangunan di Jakarta berhenti, tapi proyek gerejanya Tuhan jalan terus. Dari mana saya bisa tahu itu? Karena dari yang kita beli besinya itu, salah satu anak usaha BUMN besar di Indonesia, mereka ngomong sama kita,
semua proyeknya di Jakarta berhenti. Kecuali satu, Gereja Keluarga Allah Jakarta. Bukankah itu anugerah Tuhan? Pertolongan Tuhan di saat pandemi. Dan karena semua kontraktor nganggur waktu itu, kita tender sendiri. Semua orang berani ngebid harga murah, kita dapat harga mujizat 2020. Di titik orang lagi takut semuanya, Tuhan kasih harga mujizat. Di 2022 kontraktor yang sama dapat proyek yang lainnya, speknya mirip sama, tapi harganya sudah 3 kali. Berarti kita menghemat berapa banyak di situ. Dan tepat ketika pandemi sudah mau berakhir, tepat gedung itu hampir selesai dan minggu depan kita akan opening bersama-sama. Saya bersyukur sekali karena dari Solo saya dengar cukup banyak yang akan berangkat ke Jakarta untuk merayakan bersama-sama kasih Tuhan ini. Jadi saya ingin pakai kesempatan UC dan ulang tahun gereja kita ini sekaligus mengundang Anda dari Solo, dari Jogja, dari Semarang, dari Surabaya, dari semua kota-kota yang ada. You are invited. Anda diundang. Ayo kita rayakan bersama opening ini. Tadi saya cek, karena pendaftaran kita baru buka Senin kemarin. Kita cek gimana pendaftarannya per hari ini. Saya dengar tersisa tempat sekitar 100-an. Jadi kalau saudara mau daftar, cepat ikut, cepat kalau yang luar kota nggak perlu reservasi online. Yang luar kota menghubungi sekretariat KAG dengan Ibu Susan dan saudara bisa mendaftarkan diri. Karena kita akan blok khusus yang dari luar kota, ya. Anda datang dan kita akan pastikan tempat yang khusus buat saudara. Ya, tapi sekali lagi, dalam semuanya itu kita cuma ngelihat satu hal. Tuhan baik, sangat baik, teramat baik. Enggak henti-hentinya baik, terlalu baik, super baik, mega baik, pokoknya semuanya yang baik-baik itu dari Tuhan. Oke, ya jadi Anda diundang. Kalau 20, 21 sudah penuh gimana Pak? Itu kan Selasa Rabu, sudah penuh. No problem, Anda boleh ikut yang tanggal 25, itu ibadah minggu perdananya. Jadi masih ada kesempatan juga tentunya ya. Anda bisa diundang hadir. Jadi kita ini ngerasa kayak luar biasa sekali. Tuhan itu kerja di tengah-tengah kita. Bukan cuma di Jakarta tapi di Solo. Karena sekarang kan kita merayakan di Solo. Di Solo Tuhan kasih sama gereja kita tanah yang besar sekali. 20 hektar. Gereja kita ini luasnya total tanahnya sekitar 7-8 ribu meter. Yang di Widuran ini. Kalau 20 hektar itu sama dengan 200 ribu meter persegi. Berarti berapa kali lipat ya? 8, 200 ribu, 40. Sekitar itu. Sekian puluh kali lipat dari tanah yang ada di Widuran ini. Speechless saudara. Speechless. Itu tadi siang Pastor Samson Dabas ngomong sama saya bicara tentang territorial dominion. Jadi bagaimana saat ini Tuhan bawa gereja-gerejanya untuk take over territorial dominion. Karena ketika kita punya tanah-tanah secara dominan di satu area, kita akan Tuhan bawa bigger influence-nya. Lebih dan lebih lagi. Dan tadi saya sempat ngomong begini di siang tadi itu. Waktu kita beli itu nggak kepikir. Tapi sekarang kita tiba-tiba menyadari. Terakhir saya ngobrol sama Pak Budianto. Ya. Saya dikasih tahu ternyata dari Gondangrejo, itu tanah kita di daerah Gondangrejo. Dekat tol ya, Solo Utara. Ke Solo Selatan, Solo Baru itu 1 jam.
karena macet. Tapi karena tempat itu deket tol, dari Solo Utara itu ke Semarang naik tol 1 jam juga. Sama loh. Coba Anda renungkan ini. Terus Desember 2023 saya baca tadi news, tadi Pak kemarin, tol Solo Jogja jadi Desember 2023 dan nanti Solo Jogja 40 menit. Coba Anda renungkan itu. Berarti dari Gondangrejo, dari pusat kegerakan Roh Kudus ke Jogja lebih cepat daripada ke Solo Baru. Sampai saya ngomong begini, kayaknya ini nanti kita bukan cuma konsepnya kota Solo, tapi jadinya kota Jawa Tengah. Kayak sudah jadi satu kota aja. Dengan kita ada di Solo, dengan kita ada di pusat kegerakan Roh Kudus, di Solo Utara itu tiba-tiba kayak kita mobilisasinya gampang sekali ke Semarang, ke Jogja, ke Surabaya. Pak David ngomong 2 jam. Coba saya renungkan itu. Bagaimana secara strategis Tuhan itu sudah mempersiapkan ini masa depan. Dan tempat itu tempat yang tinggi. Karena dataran tinggi jadi susah banjir. Karena kalau banjir Solo tenggelam katanya saudaraku. Ya, jadi Anda akan melihat kalau di Solo ya, 15 tahun lalu orang ngomong masa depannya Solo adalah Solo Baru. Dan sekarang jadi cakep sekali kan Solo Baru. Tapi saya mau ngomong sama saudara, 10 tahun ke depan masa depannya Solo, Gondangrejo di pusat kegerakan Roh Kudus. Anda kan lihat itu. Dan Tuhan sudah merencanakan, sudah memposisikan begitu rupa luar biasa sekali. Semuanya cuma bicara satu. Anugerah, anugerah, dan anugerah. Malam hari ini pun anugerahnya buat kita sudah kebesaran. Karena sampai sekarang kalau ngomongan sama Pak Obaja masih kok bisa ya, kok bisa ya. Kok bisa ya? Karena 30 tahun gereja kita ada, kita hanya paling punya maksimal 1 hektar. Tapi dalam waktu beberapa tahun, tiba-tiba 20 hektar. Itu kan kok bisa ya? Tapi malam hari ini, tangkap janji Tuhan ini. Ulangan 1 ayat 11 tadi. Tuhan Allah nenek moyangmu, kiranya menambahi kamu 1000 kali lagi dari jumlahmu sekarang. Yang percaya terjadi. Angkat 2 tanganmu, terima impartasinya. Terima impartasinya. Terima impartasinya. Terima impartasinya. Terjadi. Katakan amin, amin. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Karena memang butuh hati yang siap terima impartasi. Kalau hati yang gak siap, apa itu? Gak bisa terima. Tahukah saudara urapan mengalir, Alkitab ngomong, dari atas kepala Harun ke janggut ke jubahnya turun. Kita hanya dapat urapan kalau kita merendahkan hati kita siap terima. Maka dari atas terima itu, nyampe ke kita. Tapi kalau kita ngambil posisi, apa itu? Lewat, gak dapat. Saya berdoa, gak ada satu orang pun yang terlewat. Saya berdoa semua pelayan Tuhan, KKS, jemaat, leader keluarga Allah, terima impartasi, terima impartasi, terima impartasi. Terjadi dalam hidup saudara. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Ini tiba-tiba kepikir saudaraku. Ini tiba-tiba kepikir, gak ada di bahan saya. Karena di depan saya ada susternya anak-anak saya. Anak-anak saya hadir juga malam hari ini. Ada di tengah dekat Pak Obaja. Mungkin Jessica, Gaby, sama Jen bisa berdiri sebentar. Jessica, Gaby, sama Jen ya di tengah itu. Puji Tuhan saya dikasih anak-anak yang luar biasa. Terima kasih. Tiba-tiba saya diingatkan ini ada susternya anak-anak saya. Ya. Ternyata entah gimana dapat impartasi. Selama masa pandemi
Teman-teman sekampungnya dia semuanya jualin tanah, jual lahan untuk survive, untuk bertahan. Tapi dia beli nih tanah-tanah di kampungnya. Terima impartasi dan mengalami pelipat ganda di masa pandemi. Anda nggak harus nunggu pandemi selesai dulu. Mulai malam ini, yang percaya angkat tangannya, mulai malam ini. Terima itu, terjadi, terima itu, terima, dimulai, terjadi dalam hidup saudara. Tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Saya tiba-tiba ingat juga, ini ada Bro Jeffrey Sisvelis dari Jakarta. Ya, dari Futan Lux. Puji Tuhan saudaraku, itu gedung gereja kita di-pick semua chatnya termasuk SKPNK Solo, itu chat-chatnya itu mereka semua yang supply. Thank you. Dan ternyata terima impartasi juga di masa pandemi, di saat semuanya ngedrop. Mereka keberkatan dengan banjir berkat Tuhan yang begitu melimpah dan luar biasa. Jadi Anda juga bisa terima impartasi yang sama. Ayo rendahkan hati supaya anointing itu, minyak itu mengalir dari atas ke bawah. Kalau orang sombong, orang tinggi hati di atas nggak dapat luput. Wong dari atas ke bawah. Hanya ketika kita ini merendahkan hati, terima. Seperti ranting sama pokok anggur. Kalau nempel, dapat. Ranting yang sama pisah, nggak dapat. Saya berdoa Anda terhitung yang dapat. Anda terhitung yang terima. Nempel. Amin. Karena itu bicara tentang anugerah. Anugerah itu susah dilawan. Orang benci saudara pun Tuhan cinta saudara. Orang dibuat spesial nggak bisa ngomong apa-apa. Orang bisa nggak setuju sama saudara, orang bisa nggak suka sama saudara, tapi orang itu akan melihat anugerahnya tidak akan berhenti, terus ada dalam hidupnya. Amin. Jadi malam hari ini kita merayakan kebaikan Tuhan. 33 tahun Tuhan baik, Tuhan menyertai kita, Tuhan mengasihi kita, Tuhan membela kita, Tuhan melindungi kita, dan Dia tidak berhenti. Bahkan malam hari ini Dia tambahkan rancangannya 1000 kali lagi dari jumlahmu sekarang ini. Siap-siap terima hujan anugerah yang dari Tuhan. Haleluya. Siap dibawa rencana Tuhan yang lebih besar. Siap dibawa sama Tuhan jadi terang sampai bangsa-bangsa. Tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Dari tadi saya cerita sama saudara soal cintanya Tuhan sama kita. Terus Tuhan menolong, terus Tuhan membela, terus Tuhan mengasihi kita. Tapi tahukah saudara, dari pihak kita harus respon. Anda mau responi Tuhan? Harus respon. Kita baca 1 Korintus 15 ayat 10. Tetapi karena kasih karunia Allah, berarti karena anugerah ya. Aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Bukankah ini yang terus dikatakan Pak Obaja dan semua staf gembala, kadif, setiap ulang tahun gereja. Semua karena anugerah Tuhan. Aku ada sebagaimana aku ada, semua karena anugerah Tuhan. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Lihat, gimana caranya anugerah Tuhan tidak sia-sia. Jangan membuat anugerah Tuhan dalam hidupmu sia-sia. Gimana caranya? Lihat, sebaliknya. Aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Ternyata di satu sisi Tuhan ngasih anugerahnya sama Rasul Paulus besar sekali. Tapi sisi yang lain, Rasul Paulus meresponi anugerah Tuhan dengan kerja keras, dengan bayar harga. Dan karena dia merasa terima anugerah-anugerah, sehingga dia tuh berhutang.
Benar enggak? Kalau orang merasa berhutangnya sedikit, bayarnya sedikit. Tapi kalau orang ngerasa hutangnya banyak sekali, bayarnya banyak sekali. Rasul Paulus itu beda sama orang lain. Orang lain mungkin ngerasa berhutangnya sama Tuhan sedikit, jadinya bayarnya dikit. Tapi Rasul Paulus ngomong gini, kasih karunia-Nya yang dianugerahkan padaku tidak sia-sia. Tapi aku bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tapi bukan aku, dia ngomong itu pun bukan aku yang bekerja. Tapi kasih karunia itu yang memampukan aku. Sehingga aku bekerja lebih keras daripada mereka semua. Untuk membalas kebaikan Tuhan. Siapa KKS di sini? Ketua kelompok sel angkat tangan. Siapa asyar angkat tangan. Siapa konsolidator, siapa pendoa angkat tangan. Siapa pelayan pemuji penyembah boleh angkat tangan. Apapun pelayanan saudara. Saya mau ngomong sama saudara. Kita ini orang-orang yang berhutang sama Tuhan. Dan saya berdoa, engkau sadar hutangmu tidak bisa terbayar dengan apapun. Kalau kita ada sebagaimana kita ada semuanya karena anugerah Tuhan. Mari dedikasikan hidupmu untuk membalas kebaikan Tuhan. Dedikasikan hidupmu untuk kerja keras di ladangnya Tuhan. Kerja kerasnya bukan karena Anda harus kerja keras. Harus bayar harga. No. Ini yang saya sebut labor of love. Kerja yang meluap dari cinta. Dari kasih, bukan harus melayani, harus doa puasa, harus taat, harus ini, harus itu. Anda nggak perlu. Kalau saudara merasa terpaksa buat Tuhan, nggak usah. Hanya orang-orang yang merasa berhutang sama Tuhan dengan apa Tuhan? Aku membalas kebaikanmu. Kayak Rasul Paulus. Oleh anugerahnya itu, aku bekerja lebih keras. Aku melayani lebih sungguh. Aku bersaksi lebih banyak. Aku korbankan waktu, tenaga, pikiranku, segalanya. Karena aku berhutang sama Tuhan. Tahukah saudara, revival itu bukan waktu santai-santai. Revival itu waktu kerja keras. Waktu bayar harga. Siapa mau lihat revival untuk Kota Solo? Angkat tangan. Siapa mau lihat revival untuk Jogja? Angkat tangan. Untuk Semarang? Angkat tangan. Untuk Surabaya? Angkat tangan. Untuk Jakarta? Angkat tangan. Untuk Indonesia? Angkat tangan. Untuk bangsa-bangsa? Angkat tangan. Mari bayar harga. Mari kerja keras. Bukan karena paksa, bukan karena wajib, bukan karena beban, bukan karena harus, bukan karena manusia. Tapi karena kasih, karunia Allah. Karena kita orang-orang yang berhutang sama Tuhan. Dan setelah kita kerja keras pun jangan mengklaim, aku sudah kerja keras, aku sudah melayani, aku sudah menabur. No, jangan ngomong begitu. Ngomong seperti Rasul Paulus. Bukan aku, tetapi kasih karunia Allah. Mau kerja keras buat Tuhan. Mau bayar harga untuk revival. Gimana kalau dimulai doa puasa? Baru 5 orang? Sekali lagi ya. Gimana kalau mulai dengan doa puasa? Bukan wajib doa puasa, bukan harus doa puasa, bukan di absen doa puasa. Tapi karena anugerah Tuhan semata-mata, aku doa puasa lebih dari kamu semua. Saya meneladani Pastor Adeboye dalam hal ini. Dia sudah usia 80 tahun ya. Iya kan? 80 tahun. Di sini siapa yang usianya 80 tahun ke atas, angkat tangan? Susah saya nyarinya, saudara. Berarti Anda lebih muda dari Pastor Adeboye. Dan sampai hari ini tiap tahun
tiap tahun sampai hari ini lebih banyak hari-hari doa puasanya daripada tidak puasanya. Dia bukan doa puasa karena nggak punya uang untuk makan. Dia doa puasa karena seperti Rasul Paulus, aku berdoa puasa lebih dari kamu semua. Tapi semuanya karena anugerah. Semuanya untuk membalas kebaikan Tuhan. Karena untuk jiwa-jiwa diselamatkan, untuk revival terjadi, butuh orang-orang yang bayar harga. Doa puasa, menyalipkan kedagingan. Berdoa, puasa. Roh Kudus bekerja. Butuh orang-orang yang rela mengorbankan dirinya. Menyalipkan kedagingannya. Sehingga roh Allah bekerja dahsyat. Revival terjadi dan jiwa-jiwa diselamatkan. Saya berdoa mulai hari ini engkau bukan wajib doa puasa. Engkau rindu doa puasa. Bahkan engkau seperti Paulus doa puasa lebih dari yang lain. Tapi bukan aku. Kasih karunia Tuhan di dalam hidupku. Amin. Pertama mulai doa puasa. Yang kedua, para pahlawannya Allah. Ayo bangkit. Selamatkan jiwa. Ini harusnya DNA keluarga Allah. Selamatkan jiwa. Jangan luntur. Setelah sekian lama engkau jadi orang Kristen, jangan berhenti bersaksi. Jangan berhenti selamatkan jiwa. Kita bisa terima anugerah keselamatan karena ada orang yang memberitakan Injil kepada kita. Sekarang giliran kita. Lukas 14 ayat 23. Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya. Ini katanya saudaraku. Pergilah ke semua jalan dan lintasan. Dan paksalah orang-orang yang ada di situ. Untuk apa? Masuk. Karena rumahku harus penuh. Rumah Tuhan harus penuh.